Perwakilan bisa dilihat? Sudah ada, Pak. Ya. Sudah ada, Pak. Fahmi dan Veronica. Admit. Nah, sebagai pretest, green building itu apa ya? Bangunan ramah lingkungan, terjemahnya. Green building itu apa? Ada yang bisa menjawab? Bangunan dicat hijau? Bangunan rumput seperti ini? Izin jawab, Pak. Oke. Kalau menurut saya itu kan kemarin ada di bahasan laporan PKL saya, jadi green building itu bangunan yang memanfaatkan, yang meminimalisir pemanfaatan energi biar bangunan itu ramah lingkungan, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. 1 poin, betul ya, 1 poin. Ada lainnya? Poin lainnya? Oke, nanti kita lihat. Aulia, konfirmasi. Mengapa perlu atau dibangun bangunan ramah lingkungan? Oke, jadi ada pertanyaan. Biasanya tadi green building itu apa? Green building. Kemudian berikutnya, mengapa dibangun green building? Oke, pertanyaan ini. Berikutnya, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Gitu. Kemudian, kalau dirinci, aspek-aspek apa saja nanti yang digunakan sebagai tolok ukur ya? Green building. Jadi 1. Apa tadi Aulia jawabnya? Itu 1 poin. Aspek-aspek apa yang digunakan untuk pemeringkatan rating system. Nah, sebenarnya konten dari rating system ini itu adalah substansi dari green building atau bangunan ramah lingkungan. Oke, sekarang kita lihat coba. Nah, ini kita lihat suatu bangunan, ada gambar cukup menarik ini. Ini copyright-nya Heartland Builders. Copyright-nya. Oke. Jadi yang pertama, bangunan ini adalah exposure to the sun. Jadi kena sinar matahari. Kena sinar matahari. Tentunya kalau siang ya. Kemudian high efficiency, low energy. Jadi low energy ini efisien sekali atau tinggi efisiensinya. Kemudian rain gardens. Jadi ada rain garden. Native landscaping. Ada native landscaping. Kemudian konservasi air. Kemudian ada high efficiency mechanical system. Kemudian penggunaan alat appliances itu efisien energinya. Kemudian insulated base floors. Jadi ada isolasinya ini di base floor. Termasuk fondasi. Recycle framing material. Kemudian recycle deck material. Ini rumahnya rumah kayu ya rupanya. Ada recycle deck material, kemudian insulasi. Air sealing, foam
using blown insulation and minimizing thermal bridging lower utility bills. Nah, ini kalau kita lihat satu bangunan. Jadi saya kira setuju ini ya. Jadi kalau Anda membangun rumah dengan mempertimbangkan ini, yang kotak-kotak hijau ini, itu bagus poin-poinnya. Kemudian apa maksudnya WE? WE, WE, water efficiency. Penampungan air hujan untuk irigasi dan flushing toilet. Nah, jangan sampai nanti flushing toilet itu menggunakan air bersih, air tampungan air hujan. Barangkali ada yang tahu di daerah mana yang untuk kebutuhan air bersih, air seperti ini dari air hujan, ditampung dari air hujan. Mungkin ada yang tahu di daerah mana? Ada yang dari Sumatera, Riau, Pekanbaru, Bengkalis misalkan ya. Di Bengkalis itu tiap rumah itu memiliki tampungan yang besar untuk menampung air hujan, rainwater harvested, untuk toilet flushing, bahkan untuk minum. Gitu. Kemudian airnya ini juga bisa untuk reusable, digunakan ulang, dijernihkan kemudian digunakan ulang. Water efficiency. Kemudian material and resource MR. Jadi recycle construction and demolition waste. Demolition itu bongkaran ya. Jadi recycle konstruksi digunakan. Recycle content, kemudian regionally manufacture, kemudian certified wood. Kayu itu tidak asal tebang dari hutan, tapi harus ada sertifikasinya. Harus ada sertifikasi kayu sehingga tidak merusak hutan begitu. Kemudian indoor environmental quality, kenyamanan di dalam ruangan, dalam low emitting materials. Jadi jangan sampai ada material-material yang mengemit gas-gas beracun. Kemudian ventilasi, kemudian thermal comfort, ini nyaman ya. Kemudian daylight dan views. Itu adalah IOQ. Sustainable site dan location and linkage. Jadi misalkan ini ada pertimbangan outdoor microclimate. Jadi iklim mikro daerah rumah kita. Kemudian stormwater management, erosion control. Kemudian ekosistem, kemudian alternatif transportation. Ini adalah aspek-aspek untuk melihat nanti bangunan ramah lingkungan. Apakah green building level berapa, peringkat berapa, dilihat dari ini. Masih ada lagi energi dan atmosfer. Renewable energy, performance measurement dan verification, kemudian life cycle assessment, bangunan. Itu tadi antara lain ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek. Kemudian dari suatu sumber, di bawahnya ini ada sumber ini, dari LEED ya, LED, LEED, green building itu dapat mengurangi apa? Penggunaan energi sampai 50%, 24 sampai 50%. Jadi mengurangi penggunaan energi. Mengurangi gas buang CO2 33% sampai 39%. Mengurangi penggunaan air 40%. Kemudian mengurangi sampah solid 70%. Jadi kalau Anda nanti mendesain atau mengkondisikan bangunan ramah lingkungan, green building, itu minimal harus ada manfaatnya. Misalkan ini mengurangi
mengurangi penggunaan energi, mengurangi emisi karbon, mengurangi penggunaan air, mengurangi sampah padat. Ya. Ini contoh data saja ya, dan data tahun 2008 ya, dari LEED, New Construction Building. Ini manfaatnya. Jadi manfaatnya ini. Perceive benefit to green. Jadi benefitnya apa? Ini operating cost itu bisa turun sekitar 8-9%. Kemudian menaikkan value building 7,5%. ROI-nya improve 6,6%. Return of investment 6,6%. Kemudian occupancy ratio increases 3,5%. Rent ratio increases 3%. Itu kalau bangunan ramah lingkungan. Sumbernya ada di bawah tahun 2008 ya. Oke. Kemudian bagi pembangun, builder benefits-nya apa? Reduce cost, fewer callbacks, increase customer satisfaction, increase revenue, pendapatan, higher close rate, more sales, kemudian higher profit. Kalau reduce cost, kemudian increase revenue, maka ada higher profit. Ini sebagai dampak saja 2 poin di atasnya. Ini bagi pembangun, ya, bagi kontraktor, gitu. Kemudian pemilik, ini pembangun, pemilik, benefitnya apa? Indoor, lingkungan dalam rumah lebih sehat, lebih nyaman, ya, lebih durable. Kemudian 30-60% efisiensi energi. Kemudian beberapa tentang lingkungan, Itu adalah manfaat bagi consumer. Nah, ini di United States ada yang namanya Leadership in Energy and Environmental Design. Dibentuk oleh United States Green Building Council tahun 98. Nationally recognized standard for green building. Jadi ini standar yang diakui nasional di Amerika tentang green building. Kemudian diadopsi oleh beberapa negara. Ada Kanada, Australia, Hong Kong, kita sebagian diadopsi. LEED ya, diadopsi. Kemudian bisa juga ada pemeringkatan ya, ada beberapa aspek. Misalkan material and resources, indoor environmental quality, sustainable site, water efficiency, energi and atmosphere. Ada beberapa persennya dan ada beberapa poin. Nanti bisa dinilai dengan tolak ukur. Kalau 40-49 poin tersertifikasi. Kalau silver 50-59. Kalau gold 60-79, platinum 80-100 poin. Maka ada peringkatnya, ada pialanya ini, ada piala green building. Ini salah satu definisi dari green building. Salah satu, nanti kita lihat ya dari Menteri Lingkungan Hidup. Green buildings are high performance structures that also meet certain standard for reducing natural resource consumption. Jadi untuk mengurangi penggunaan sumber daya natural. Maka dapat dilihat sebagai berikut, dicirikan sebagai berikut. Jadi energi lebih efisien, penggunaan material, kemudian restoration and protection, environmental quality, kemudian dan seterusnya. Itu salah satu dari Davis Wright
tentang green building. Bagaimana kalau dari Indonesia? Nah, ini Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang kriteria dan sertifikasi bangunan ramah lingkungan. Bangunan ramah lingkungan adalah salah satu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya, dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. Jadi kalau kita melihat green building itu sejak dalam fase perancangan. Sejak dalam fase perancangan. Green architect. Pembangunan, kemudian pengoperasian, dan pengelolaan. Oke, ada pertanyaan? Satu Selasa yang keluar, kita tunggu masuk ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi green building itu bangunan yang memenuhi beberapa aspek. Jadi kita tidak mendefinisikan ikuti saja LEED ya, atau Green Building Council Indonesia atau LEED. LEED tadi ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Trina. Kan tadi ada beberapa syarat untuk green building ya Pak. Kalau misalnya itu tuh harus dipenuhi semua atau kalau misalnya menerapkan sebagian udah disebut green building Pak? Ya. Jadi yang disebut dengan green building itu menerapkan semua. Menerapkan semua. Tetapi untuk green building ada peringkatnya. Jadi misalkan ada mata kuliah. Anda menempuh mata kuliah misalkan topik khusus. Ada dua macam, lulus atau tidak lulus. Kalau lulus, masuk kategori lulus, ada peringkatnya, nilainya. Ada A, ada AB, ada B, ada BC, ada C. Kan begitu ya? Sama nanti juga. Nanti kita lihat ya, sama. Begitu Trina. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Fitra. Sudah lengkap ya? Buka cam dulu. Silakan buka cam. Ini saya sampai jam 12 saja maksimum ya. Dari sejam saja. Kita punya waktu 7 jam. Banyak sekali ya. Tapi nanti dari link tadi itu cukup banyak ditelusuri, menarik. Hal yang baru didalami. Sudah tahu lama, tapi baru kita dalami. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Kurang 1. Pujiarti, Indah. Bapak, Indah izin tidak menyalakan kamera karena kamera eksternalnya ketinggalan. Ini di mana Indah posisinya? Lagi di luar kota, Pak. Oh, di mana? Nggak di kampus? Gimana, Pak? Tidak di kampus. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Saya juga izin off cam, Pak, dikarenakan kamera sedang error, Pak. Ya. Fitra, Cynthia. Ada, Pak. Sebentar. Kameranya sedang loading.
Terus kurang satu ini siapa ya? Kurang satu. Kurang satu siapa ini? Oke ya. Oke, 2 kali ya. Yang tidak kelihatan mukanya, Aulia, Pujiarti, naik dikit. Salsa. Oke. Gimana cara motretnya? Oh, masuk nih Iksan. Nah, Iksan. Oke. Iksan langsung buka kamera. Iksan langsung buka kamera. On cam. Halo Iksan. Ya. Oke, cepet. Baru masuk Iksan? Oke, mukanya dilihat di kamera, Iksan. Naik lagi biar kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Lagi ada pertanyaan? Boleh off cam ya. Kadang-kadang saya mewajibkan on cam. Tapi untuk Anda silakan off cam nggak apa. Dan kemungkinan kekurangannya ini bisa ketiduran nih. Kalau off cam bisa ketiduran. Terjadi beberapa kali. Bukan kelas ini ya. Jadi setelah keluar lama ditutup Zoom-nya masih on terus belum live. Ternyata ketiduran. Oke, kita lanjutkan tadi bangunan ramah lingkungan. Jadi bangunan green building atau bangunan ramah lingkungan itu penerapan prinsip sejak dari perancangan, ya, sejak dari perancangan. Kemudian dalam pembangunan ada green kontraktor. Jadi yang merancang ini arsitek biasanya merancang arsitek, kemudian pembangunan konstruksi kontraktor, kemudian pengoperasian dan pengelolaan. Ini bidang Anda ini. Bidang Anda. Jadi pada masa pengoperasian dan pengelolaan. Itu kurikulum DPG mengarah ke sini. Jadi tahu perancangan, memahami, menguasai pembangunan, kemudian termasuk manajemen operation and maintenance, OM, R, dan reparasi dan perbaikan ya, pengoperasian dan pengelolaannya. Kemudian contohnya tadi telah disebutkan menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan. Terdapat fasilitas sarana prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung. Terdapat fasilitas sarana dan prasarana konservasi dan diversifikasi energi. Menggunakan bahan yang bukan bahan perusak ozon dalam bangunan gedung. Kalau AC Freon itu bisa merusak ozon. Terdapat fasilitas sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik pada bangunan gedung. Terdapat fasilitas pemilihan sampah. Memperhatikan aspek kesehatan bagi penghuni bangunan. Terdapat fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan tapak berkelanjutan
terdapat fasilitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bencana. Maka yang terakhir ini mitigasi ya, berkaitan dengan mitigasi. Jadi kalau misalkan terjadi bencana, misalkan hotel di sekian tempat, sekian tingkat, kalau terjadi bencana, kemana evakuasinya itu direncanakan. Evakuasinya keluar ke kiri atau ke kanan, kemudian di mana tangga daruratnya, misalkan 10 lantai, 20 lantai, di mana letak tangga darurat. Jadi kalau ada gempa misalkan atau kebakaran, tidak boleh menggunakan lift. Jadi ada tangga darurat. Jadi terdapat fasilitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bencana. Nah, di Indonesia ini ada Konsil Bangunan Hijau Indonesia, Green Building Council Indonesia. Nanti dilihat websitenya gbcindonesia.org. Merupakan lembaga mandiri dan nirlaba yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan teknik praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Sustain. Green Building Indonesia merupakan emerging member dari World Green Building Council yang berpusat di Toronto, Kanada. Didirikan tahun 2009. Di Bandung ada nih kantor cabangnya, di Setarasari. Kantor cabangnya ada. Kemudian untuk penilaian tadi, digunakan nilai ABCD. Namanya sistem rating, Greenship. Jadi ada beberapa aspek penilaian, kemudian ada poinnya. Tools atau perangkat berisi butir-butir dari aspek penilaian yang disebut rating, dan setiap butir rating mempunyai nilai kredit, nilai poin. Jika suatu bangunan berhasil melaksanakan butir rating, maka bangunan itu akan mendapatkan poin nilai dari butir tersebut. Nanti kita lihat contohnya. Jumlah poin nilai yang dikumpulkan mencapai suatu jumlah tertentu. Disertifikasi untuk tingkat sertifikasi. Contoh tadi nilainya apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, gitu ya. Bangunan harus memenuhi persyaratan awal penilaian. Eligible. Jadi bangunannya tidak sembarang bangunan. Harus ada prasyaratnya. Contohnya apa prasyarat? Memenuhi aspek legal. Bangunan harus ada IMB-nya. Itu syarat. Harus ada IMB-nya. Gitu. Nah, di Indonesia itu ada sistem rating. Peringkat begitu ya. Seperti ini. Sistem peringkat. Nah, dan seterusnya nanti kita gunakan 6 aspek. Jadi untuk menilai green building, itu ada 6 aspek yang digunakan, yaitu appropriate site development atau tepat guna lahan, kemudian EIR, efisiensi energi dan refrigeran, WAC, konservasi air, MRC, sumber dan siklus material, IHC, kualitas udara dan kenyamanan udara, BM, manajemen lingkungan bangunan. Nah, ada 6 aspek ini minimal. Mungkin tahun depan bisa juga berkurang atau bertambah aspeknya ini. Ini yang digunakan sebagai sistem peringkat ya, nilai-nilai sebagai sistem peringkat. Contohnya, nanti bisa dinilai. Misalkan yang tadi yang ASD ini ada 1 prasyarat 7 kredit. Jumlahnya 8 kriterianya. Jadi ada 8 kriteria, 8 item nanti kriterianya. Kemudian yang energi efisiensi and conservation, semuanya ada prasyarat 2, ada kredit 4, ada bonus 1.
semuanya 7 prasyarat. Kemudian water conservation ada 2 prasyarat, ada 6 dan seterusnya. Sehingga semua kriterianya itu ada 46. Ada 46 kriteria. Jadi untuk melihat ini green building atau bukan, itu bisa dilihat dari 46 poin ini kriteria. Dari 6 aspek. Aspeknya berapa? 6. Jadi ASD ini dan seterusnya. Ini namanya kategori. Kategori, kemudian ini jumlah kriterianya. Contohnya, tahapan penilaian. Misalkan tadi dari perancangan itu ada namanya tahap rekognisi desain. Jadi tahap pengakuan desain. Design recognition. DR. Maksimum 77 poin. Tim proyek mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, sementara untuk proyek pada tahap finalisasi desain perencanaan. Tahap ini dilalui selama gedung masih dalam tahap perencanaan. Sudah mulai dari perencanaan. Kemudian tahap akhirnya maksimum 101 poin. Kemudian proyek dinilai secara menyeluruh. Baik desain, konstruksi merupakan tahap akhir. Dan performa atau kinerja dari gedung secara menyeluruh. Jadi sejak dari perencanaan itu sudah dinilai. Nah, contoh ini. Contoh untuk design recognition dan final assessment. ASD ada 17, kemudian final assessment ada 17, dan seterusnya. Kriterianya ini. Kriteria prasyarat. Tadi saya katakan, bangunan kalau akan kita nilai green building atau bukan, ada prasyaratnya. Seperti ini. Apabila salah satu prasyarat tidak dipenuhi, maka kriteria kredit dan kriteria bonus dalam semua kategori tidak dapat dinilai. Jadi namanya prasyarat ya. Jadi harus masuk prasyarat. Kredit. Jadi ada prasyarat, ada kredit. Adalah kriteria yang ada di setiap kategori dan tidak harus dipenuhi. Tapi kalau dipenuhi lebih bagus. Kalau prasyarat tadi harus dipenuhi, tapi kalau kredit lebih baik ada, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan, nanti banyak open item. Memenuhi kriteria ini, pemenuhan kriteria ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan gedung. Bila kriteria dipenuhi, gedung yang bersangkutan mendapat nilai. Dan apabila tidak dipenuhi, gedung yang bersangkutan tidak mendapatkan nilai. Itu kredit. Ada prasyarat, ada kredit. Bonus. Bonus itu prinsipnya nilai tambah. Jadi nilai bonus. Jadi kalau banyak bonusnya, maka gedung tersebut memiliki prestasi tersendiri. Gitu. Jadi ada prasyarat, kredit, bonus. Ada prasyarat, kredit, bonus. Ada prasyarat, kredit, bonus. Ini pada tahap rekognisi desain, pada tahap final assessment. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini peringkat nilainya berapa? Bukan ABCD, tapi ada platinum, gold, silver, dan bronze. Pada tahap rekognisi desain. Pada tahap final assessment, sama, ada platinum, gold, silver, bronze. Persentasenya sama ini, 73% platinum, 57% gold, silver 46%, bronze 35%. Dari pencapaian 73% saja udah platinum ini A, ya. Kalau di sini A.
Jadi cukup longgar kan, lebih dari 25%. Misalkan 25% tidak tercapai, hanya tercapai 75%, oke, masih platinum nantinya. Ini contoh-contoh yang pernah mendapat ini peringkat gold kantor BI Solo. Udah habis ini, sertifikatnya udah habis 3 tahun. Untuk bangunan baru ini ada new building. Ini bangunan Bank Indonesia Solo. Green building, catnya putih. Ada Kementerian PU di Jalan Patimura, Jakarta, untuk bangunan baru. Ini peringkatnya juga platinum. Jadi platinum tadi memenuhi berapa persen semua kriteria? Platinum tadi, ini platinum, memenuhi berapa persen dari semua kriteria? 73% saja sudah platinum. Kemudian menara BCA juga sama, di PTGI platinum juga sudah selesai nih. Kan bisa juga nanti akan kalau pertama itu sebagai bangunan baru, tapi kalau sudah yang kedua nanti sudah bangunan existing, bangunan lama, existing building, bangunan terbangun, menara BCA. Gedung Pacific Place, platinum. Kategorinya apa? Bangunan terbangun. Bangunan terbangun. Jadi kategorinya nanti banyak ya. Jadi bangunan baru, kemudian bangunan terbangun, bangunan lama itu existing building, kemudian home, rumah tinggal. Itu juga masuk kategori sendiri. Ini paling baru ini, termasuk baru. Bandara Internasional Ahmad Yani. Proyek Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani berhasil mendapatkan sertifikat Green Ship NB dari Green Building Council Indonesia dengan pencapaian Gold pada tahun 2020. Gedung ini berlokasi di Semarang. Emas ya, dapat emas. Apakah emas ini paling bagus? Bisa dibantu dijawab. Apakah emas itu paling tinggi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang paling tinggi apa? Platinum, Pak. Platinum, Pak. Ya, kalau lihat ini sepertinya bagus ini, gold. Ternyata bangunan ini hanya memenuhi 57%-nya saja dari semua item. 57%, itu lebih sedikit lah. Dari 57 sampai 72 begitu. Itu sudah gold. Semarang. Oke, jadi ada sertifikasi seperti itu. Lainnya apa? Nah, kita tengok lainnya ya. Bisa dilihat. Nah, ini online, sedang online sekarang, internet nih. Di greenbuildingindonesia.org/certified building. Jadi nanti macam-macam ini ada. Ini contoh pada certified building. Misalkan sekretariat ASEAN. ASEAN, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan? Lihat, Pak. Lihat, Pak. ASEAN Sekretariat berhasil mendapatkan sertifikat Green Ship New Building dari Green Building Council Indonesia dengan pencapaian platinum pada tahun 2019. Gedung ini berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta. Ini contoh nih.
Detailnya, saya klik. Nah, new building, jenisnya office, tanggal berlaku sampai 31/12/22 masih berlaku sekarang ya. Arsitek to be disclosed. Prinsip profesional tutup, perusahaan pemilik tutup. Maksudnya tidak dipublikasikan, tidak dipublish gitu. Nah, keterangannya di sini. Hasilnya, indeksnya. Bertujuan dari memelihara kehijauan bangunan dan kota menjaga keseimbangan air bersih dan air tanah, meningkatkan kualitas iklim microclimate, mengurangi beban sistem drainase dengan sistem manajemen air hujan secara terpadu sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong pembangunan yang telah memiliki jaringan konektivitas dan pencapaian pengguna. Totalnya adalah 16,8%. Begitu. ISIS juga sama, ada catatannya. Ada catatannya, kemudian ada catatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 aspek ya, ada 6 aspek. Oke, ini adalah contoh untuk ASEAN Sekretariat. Contoh lain misalnya. Contoh lain, CTN Data Center, Manhattan Square, dan banyak nih. Nah, Anda bisa lihat nanti. Tadi menara BCA tadi, apakah diserifikasi ulang? Sampai 2015 sudah habis ini. Gedung baru, existing building. Sama ini. Ini poinnya, nilainya. Oke. Peringkat, kalau di Bandung mana ya? Ada nggak di Bandungnya? Di Bandung, nggak ada. Kawan?
Oke ya, ada pertanyaan? Bapak mau bertanya, Ya. kalau misalkan sertifikat green building ini tuh fungsinya untuk apa ya, Pak? Ya. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya tujuan utamanya untuk mereduksi dengan desain green building, untuk mereduksi penggunaan energi, termasuk mereduksi atau mengurangi penggunaan air, kemudian menggunakan material recycle begitu. Tujuan besarnya adalah untuk menyelamatkan bumi begitu kan, tidak dirusak terlalu cepat. Jadi untuk keberlanjutan atau sustainability, misalkan hutan dijaga tidak gundul gitu. Karena penggunaan kayunya adalah harus tersertifikasi. Jadi menyelamatkan alam dan lingkungan. Kemudian untuk implementasinya sekalian dibuat seperti sertifikat begitu. Jadi itu sebagai tanda dan simbol saja. Tanda simbol untuk pencapaian tadi. Untuk pencapaian rating dari green building. Jadi tujuannya lebih dari sertifikat, tetapi untuk mendapatkan sertifikat itu ternyata ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain untuk menyelamatkan alam dan lingkungan. Kira-kira begitu ya. Termasuk ekonomi. Jadi kalau misalkan green building itu bisa kalau mengurangi. Ya, silakan Mila. Ya, teruskan Mila. Nah, Mila tuh pernah dengar Pak kalau misalkan hotel putus suaranya. Hotel Mila. atau halo. Ya. Sekarang udah ada Pak. Udah, ya. Nah, Mila tuh pernah dengar Pak kalau misalkan hotel ataupun kayak building komersial gitu, kalau misalkan ada sertifikat tentang green building-nya tuh nilainya jadi lebih tinggi Pak. Iya, Ataupun betul. kalau hotel tuh jadi banyak yang datang gitu. Betul. Ya. Apakah ngaruh ke situ juga Pak? Itu tadi yang pertama, sertifikat itu puncaknya ya. Sertifikat itu tujuan akhirnya. Bukan tujuan akhir, tapi adalah sebagai tanda begitu. Tetapi kontennya, substansinya itu ini. Nah, mereduksi energi, kemudian mereduksi karbon, mengurangi penggunaan air, mengurangi sampah padat. Ini kan didesain. Ada desain tertentu sehingga mengurangi ini. Kemudian secara umum itu dapat mengurangi operating cost. Mengapa berkurang? Karena penggunaan energinya berkurang. Kemudian meningkatkan nilai building, nilai bangunan 7,5%. Kemudian cepat kembali modal, return investment. Kemudian tingkat hunian bisa naik kalau hotel ya, sekian persen. Kemudian tingkat persewaannya, kalau itu misalkan bangunan bisnis, naik juga. Nah, betul. Jadi ini contohnya bukan di Indonesia, di US tahun 2008, United States. Kemudian ada beberapa benefit ya tadi, tapi betul tadi yang disampaikan tadi. Begitu Mila, betul ya? Tadi memang betul. Baik Pak, Ya. Terima kasih. Ada satu lagi Pak. Ya boleh. Kalau misalkan bangunan yang sebelumnya tidak didesain dengan green building, terus mau dilakukan restorasi ataupun rehabilitasi kayak misalkan bangunan-bangunan lama kayak gitu, bisa nggak Pak dijadiin green building?
Bisa. Betul tuh. Jadi ada rehabilitasi begitu ya. Bisa. Contohnya apa? Misalkan sistem elektrikal. Sistem elektrikal diremajakan, diperbarui. Contoh mudah, penggantian lampu menjadi lampu hemat energi. Mudah itu kan, kelihatan. Yang kedua, menggunakan sensor cahaya untuk lampu-lampu luar. Jadi kalau orang lupa, tidak ada orang lupa mematikan lampu luar gitu ya, luar gedung, tidak ada. Kemudian menggunakan recycle air. Jadi buat tampungan aja untuk air hujan, kemudian recycle dengan sistem pompa atau flushing. Bisa. Jadi jawabannya bisa. Jadi existing building kemudian diperbaiki. Bisa. Kemudian existing building. Atau new building. Saya buka coba yang new building. Oke. Ini lebih jelas lagi, ya, lebih jelas. Perangkat penilaian green sheet. Yang kita lihat bukan penilaiannya, bukan poin-poinnya, tapi tolok ukurnya. Kita di kampus, jadi belajar, itu kita lihat tolok ukurnya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini ada perangkat penilaian green sheet. Green sheet rating tools. Bangunan baru. Jadi ada bangunan baru, ada bangunan lama. Untuk rumah juga ada, home juga ada. Jadi rumah Anda masing-masing, coba dicek nanti apakah memenuhi ini. Oke. Ringkasan tolok ukur. Yang pertama ada tahap penilaian. Pada waktu desain atau disebut design recognition, DR maksimum 7 poin. Kemudian penilaian tahap akhir, final assessment 101 poin. Kemudian dijabarkan ini. Jadi sudah ya dijabarkan. Dijabarkan sudah. Kriteria persyarat, kriteria kredit, bonus ada. Contoh ini. Kemudian kelayakan. Nah, kelayakan ini adalah eligibility berkaitan dengan prasyarat. Contoh saja, sebelum melalui proses sertifikasi, proyek harus memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh Green Building Indonesia. Kelayakan antara lain minimum luas gedung 2.500 meter persegi. Kesediaan data gedung untuk diakses Green Building Council Indonesia terkait proses sertifikasi. Fungsi gedung sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RT/RW tempat. RT/RW itu apa? Rencana tata ruang dan tata wilayah setempat. Kalau gedung sekolah ditempatkan di area sekolah, gedung bisnis ditempatkan bisnis, perumahan, gedung perumahan begitu. Kepemilikan AMDAL, kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan dan kebakaran, kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa, kesesuaian gedung terhadap standar aksesibilitas difabel. Jangan sampai nanti membangun gedung tapi orang berkursi roda nggak bisa masuk. Nah, itu minus. Itu adalah kelayakan, eligibility. Ringkasan kriteria, ini ada kriterianya, contoh ya. Yang pertama, ini untuk tepat guna lahan atau appropriate site development, ASD. Ada P prasyarat, ada 1, 2, 3, 4. Itu berapa nilai kriteria maksimum? 2, 2, 2, 2. Ada yang 3, ada yang 3, ada yang 3. Lihat poinnya nih, manajemen air limpasan hujan, iklim mikro, lanskap pada lahan,
Jadi ada satu kriteria, ada 7 prasyarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada prasyaratnya, ada 1, 7 kriteria kredit. Begitu. Ini juga sama, ada beberapa. Ada perhitungan OTTV. Apa itu? OTTV, Overall Thermal Transfer Value. Itu ada SNI-nya. Anda belum buka, nanti cek saja, nanti ada SNI 03 6389 tahun 2011 tentang SNI OTTV. Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Jadi konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Aneh rasanya. Ini ada kursusnya pada bulan Desember ini, tapi syaratnya harus kursus dasar dulu. Pencahayaan alami, ventilasi, dan seterusnya. Nah, ini ada 6 aspek tadi. Kategori 6 aspek. Jelas di sini. Ada ringkasan tolak ukur. Contohnya, lebih jelas lagi ini. Misalkan area dasar hijau. Tujuannya memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro. Mengurangi CO2 dan zat polutan. Mencegah erosi tanah, mengurangi beban sistem drainase, menjaga keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. Kalau ukurnya apa? Adanya area landscape berupa vegetasi, tanaman ini ya, yang bebas dari struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan, taman, di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. Untuk konstruksi kayu, luas areanya adalah minimal 10% dari luas total lahan. Untuk renovasi utama, major renovation, luas areanya adalah 50% dari ruang terbuka, yang bebas basement dan tapak. Nah, syaratnya ini. Ini masuk prasyarat. Pemilihan tapak. Memilih daerah pembangunan yang dilengkapi minimal 8 dari 12 prasarana. Kampus Polban bisa juga kita buat simulasi. Bagaimana sih green building Polban kalau kita simulasikan? Misalkan dengan kriteria SD1 ini, pemilihan tapak. Ada nggak jaringan jalan? Ada. Ada nggak jaringan penerangan dan listrik? Ada. Apakah ada jaringan drainase? Ada. Apakah suite treatment plant kawasan? Tidak ada. Sistem pembuangan sampah? Tidak ada. Sistem pemadam kebakaran? Nggak ada. Jaringan fiber optik ada, danau buatan tidak ada, jalur pejalan kaki kawasan ada, pipa gas nggak ada, telepon ada, air bersih ada. Nah, tadi berapa? Minimal 8. Kalau minimal 8, nilainya 1. Jadi 12 yang tidak ada, misalkan STP kawasan, pembuangan sampah, kemudian danau, terus kemudian pipa gas. 4. Nah, kasih nilai 1 begitu. 1B, memilih daerah pembangunan dengan ketentuan KLB 3, koefisien bangunan 3. Melakukan rehabilitasi dan pembangunan daerah lahan yang bernilai negatif dan tak terpakai karena bekas pembangunan atau dampak negatif pembangunan. 1 nilainya. Dan seterusnya. Aksesibilitas komunitas, misalkan kampus Polban. Terdapat minimal 7 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1.500 dari tapak. Tapak itu site. Apakah ada bank? Ada. Apakah ada taman umum? Ada. Apakah ada parkir umum? Ada. Apakah ada warung toko kelontong? Ada, koperasi. Apakah ada gedung serbaguna? Ada. Pendopo. Apakah ada pos keamanan? Ada. Tempat ibadah ada, masjid. Rumah makan, kantin ada. Fotokopi umum ada. Fasilitas kesehatan ada. Kantor pos sekarang nggak ada ya, dulu ada. Ini nggak ada kantor pos. Kantor pemadam kebakaran tidak ada. Terminal stasiun transportasi umum ada nih, halte. Perpustakaan ada. Jadi yang tidak ada 2 saja. Gitu. Minimal 7. Wah, masuk ini 1. Nah, contohnya begitu. Memang tidak semua terpenuhi. Dan seterusnya.
dan seterusnya. Transportasi umum juga ada. Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 200 meter. Walking distance dari gerbang lokasi bangunan. Kalau kita keluar dari gerbang kampus, apakah ada terminal angkot? Ada 2. Tapi beda ini ya, memperhitungkan panjang jembatan, jadi nggak ada rem dan jembatan penyeberangan tidak ada. Menyediakan shuttle bus nggak ada. Jalur pedestrian ada ya, sebagian tapi. Nah ini fasilitas pengguna sepeda. Ada tempat parkir sepeda yang aman sebanyak 1 unit parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 unit parkir. Nggak ada, kita motor langsung. Dan seterusnya. Nanti nilainya kalau jumlah masuk dari kategori tadi. Tapi yang kita lihat sekarang, yang kita pelajari bukan nilainya, tapi tolok ukur apa yang bersangkutan, yang berkaitan dengan green building. Tolok ukur apa yang berkaitan dengan green building. Gitu. Ini bisa dibaca, ya. Terus dibaca. Contohnya ini. Green roof juga ada. Ini OTTV ini tadi, SNI nomor 03 6389 tahun 2011. Nih. Atau SNI terbaru. Konservasi energi selubung bangunan. Apakah pernah tahu ya? Baca begitu. Apa sih konservasi energi selubung bangunan? Nanti akan dapat hasil, misalkan di Singapura tahun 2008 itu nilainya adalah OTTV itu 45 watt per meter persegi. Ada ATTV juga. Kalau OTTV itu overall, kalau ATTV itu envelope. Banyak. Oke, cari persatu. Penggunaan maksimum WC flush valve lebih kecil 6 liter per flush. Biasanya speknya 6 liter ya. Untuk WC monoblok flushnya itu 6 liter. Ini debit semua debit. Nah ini apakah ada nih penggunaan seluruh air bekas pakai yang telah didaur ulang untuk kebutuhan sistem flushing dan cooling tower. Bisa dibayangkan negara atau kota terpadat di dunia di mana coba? Kota terpadat di dunia. Oke. Survei pengguna gedung termasuk ini. Oke. Jadi arahnya sudah jelas ya. Green building itu apa? Arahnya sudah jelas. Jadi kita sekarang bisa lebih tahu lagi. Bukan bangunan cat hijau, bukan lain-lain, bangunan banyak rumput. Ada beberapa aspek tadi, 6 aspek. Kemudian tiap aspek ada beberapa poin. Di luar sertifikasi, di luar pemeringkatan, sebenarnya isinya yaitu kriteria dan tolak ukur itu, green building. Secara detail nanti silakan dibaca-baca. Kemudian ada websitenya juga menarik, itu silakan dibaca-baca. Yang kita ambil substansinya, bukan jualannya ya, tapi substansi dari green building. Kalau Anda ingin membeli rumah, tentunya rumahnya yang banyak jendela begitu ya,
Artinya nanti OTTV itu misalkan nanti ada rasio antara window dan wall, dinding dan bangunan. Nah, sehingga nanti sirkulasi udara bisa bagus, cahaya matahari bisa masuk, begitu ya. Kalau di Bandung, karena kan dingin ya. Ya. Sebutkan negara kota yang terpadat atau yang padat di dunia. Shiva, Putra, mana itu yang padat? Tokyo, Pak. Tokyo. Di Tokyo, Pak. Yang dekatan kita aja, Singapura. Kayaknya kalau nanti ada kesempatan, ada uang sedikit ya, jalan-jalan deh ke Singapura. Maksudnya apa? Di sana itu ada culture yang berbeda begitu. Ada culture yang berbeda. Kita kalau misalkan mau berangkat pakai pesawat dari mana ya? Dari Bandung atau dari Jakarta gitu. Tingkat disiplinnya mungkin 70%. Terbang kemudian mendarat di Singapura. Meningkat kita. Tingkat disiplinnya bisa 90%. Mengapa? Culture-nya seperti itu. Kita di sini yang merokok, bisa merokok semuanya ya, di luar merokok begitu. Merokok. Kami makan minum di stasiun MRT misalkan, makan minum. Di sana nggak bisa, denda nanti. Denda. Jadi ada culture yang berbeda. Kemudian ketertiban juga sama. Lebih patuh. Kita di sini nyebrang jalan, nyebrang saja begitu. Di sana ada rambunya itu, ada rambu merah penyeberang jalan, nyebrang. Jangan coba-coba untuk melanggar. Ada CCTV, ada CCTV. Menarik, tidak begitu mahal. Bahkan bisa lewat Batam. Lewat Batam bisa juga. Tapi ya sama saja. Ke Batamnya ada uang juga. Langsung saja ke Singapura. Nanti kalau udah habis pandemi ya, penting. Di sana juga ada penginapan murah gitu. Kampus-kampus juga banyak di sana. Melihat culture-nya. Kemudian kalau kita buka kerannya itu bisa langsung diminum airnya. Bisa langsung diminum. Kita di bandara, di terminal, kerannya bisa langsung diminum. Tapi kalau naik pesawat internasional, kita tidak boleh membawa air di kabin kita, di tas tentengan kita, nggak boleh. Jadi kecuali pakai bagasi ya. Ya, Singapura. Malaysia hampir sama dengan Kuala Lumpur, hampir sama dengan Jakarta lah. Ya, lebih tertib dikit Jakarta, lebih kompleks. Hong Kong. Bagaimana Anda membayangkan Hong Kong? Padat. Di Hong Kong itu semua bangunan hampir semuanya bertingkat ya ke atas penumpangnya. Jadi mewah sekali kalau orang memiliki bangunan landed house. Jadi semuanya ke atas. Seperti flat apartemen. Ada 3 kelompok apartemen dan kapan dibangunnya itu ada 3 kelompok. Nah, di sana dari tahun 2010 sampai sekarang itu bangunan sudah mulai jenuh. Justru sekarang yang bergerak kegiatan kontraktornya operasional dan perawatan, pemeliharaan bangunan. Jadi mulai banyak kan. Jadi TPPG. Saya pernah 2 minggu memasuki lab di Politeknik Hong Kong Politeknik. Untuk TPG itu ada wajib, ya, hampir sama dengan TP wajib.
Jadi misalkan ada bangunan, kebanyakan beton, itu harus bisa menguji existing building. Jadi seperti menguji patokan beton existing, core drill itu wajib. Kemudian scanning, karat itu wajib. Kemudian apalagi ya yang scan itu scan tulangan, posisi dan diameternya, kemudian jumlahnya berapa. Itu wajib juga. Memang ada hal-hal yang wajib. Dan ada kerjasama yang bagus antara SIKA misalkan, produsen dengan kampus. Contoh untuk air saja, di sana dibagi dua. Air minum dengan air untuk flushing. Dibedakan. Jadi air minum dan air untuk flushing. Air minum itu bersumber di Cina dari Shenzhen, kemudian dialirkan ke Hong Kong. Tapi kalau air yang diolah lagi untuk flushing, itu diolah di pengolahan besar, Lala gitu ya. Pengolahan air yang besar sekali, kemudian didistribusi ke semua bangunan. Sehingga padat sekali. Di sana lumayan ketertibannya. Kemudian transportasi, banyak MRT juga. Bukan MRT di sana, MTR. MTR. Ya, itu Singapura, Hong Kong, itu kota-kota yang mewakili tipikal Eropa. Jadi bisa. Jadi kalau Anda bisa ke Singapura, ke Eropa nggak masalah. Hampir sama. Eropa Barat, bukan Timur. Ya. Jadi di sana sudah harus green building, harus ada lupa matikan lampu saja ngomel di sana. Jadi harus hemat betul. Materialnya harus tersertifikasi, material bangunan itu. Kertas bungkus ini dari pohon, dari tanaman, hutan, atau recycle. Kalau recycle itu lebih murah, baik gitu. Direkomendasikan. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Iya. Jadi nanti yang saat ini kirim apa ya? Summary Green Ship New Building. Jadi saat ini kirim ke grup. Ada linknya kalau nggak salah ya. Kita cek dulu. Iya, Pak, ada linknya. Topik khusus summary Green Ship, apa lagi ya? Kriteria sertifikasi. Oh, ada itu Green Building Indonesia. Nanti kalau membuka leads tidak boleh. Ya. Kita nggak sempat tugas ya, tugas keliling kampus begitu. Bagaimana kampus kita kemudian disimulasikan dari item-item tadi, dari item kriteria, aspek dan kriteria dan tolak ukur. Kan satu kelas bisa dibagi ya menjadi beberapa. Kemudian dikumpulkan datanya, kemudian disimulasikan, dibuat report sehingga nanti masuk ke peringkat apa. Tapi
Oke, itu nggak sempat dilaksanakan, tapi yang penting prinsipnya tahu. Ya. Yang penting arahnya tahu, permasalahannya tahu, kemudian itulah green building. Jadi itulah green building. Sudah mulai terarah ya, bisa fokus ke green building ya. Jadi substansinya apa, materinya apa, begitu. Ya. Green building. Kemudian yang mitigasi bencana, tolong ikuti perkembangannya ini. Terakhir ini erupsi Semeru. Tolong nanti diikuti perkembangannya via media massa, TV, koran, internet. Silakan diikuti. Bagaimana tahap-tahapannya, begitu. Bagaimana tahapannya, bagaimana implementasinya, dan apa masalahnya, bagaimana masalahnya. Dan yang penting bagaimana koordinasinya dengan BNPB, BPBD, begitu. Baik, Pak. Oke. Baik, cukup untuk hari ini ceramahnya. Jadi berikutnya tugas Anda semua untuk membaca ya. Jadi untuk poin-poin kriteria tolak ukur itu dibaca saja lah. Tahu. Kalau tidak ada yang perlu dijelaskan, silakan saja nanti kirim di grup. Dikirim di grup. Kemudian untuk minggu depan tetap dibuka untuk absen, jadi isi saja. Ya. Isi absennya. Nanti kita masih ada penjelasan lagi. Penjelasan lagi. Baik, Pak. Ya. Terakhir ada pertanyaan, silakan jika ada. Kalau nggak ada bisa melalui WA Group. Kalau tidak ada, oh sebentar, absennya tadi masuk semua ya? Masuk, Pak. Masuk semua, Pak. Veronica Manalu belum absen. Danimar belum absen. Pak, untuk yang jam pertama saya kelewat absennya di akademik, Pak. Gimana? Untuk yang jam pertama saya kelewat, Pak. Oh iya, iya. Tapi masuk semua ya? Pak, saya juga, Pak. Oke. Oke, saya absen, hadir semua ya. Hadir semua tanpa terlambat. Jadi jam berapa ini ya? Leli ada, ini jam ke berapa nih? Oke, Leli ada, Muhammad Iqbal ada, Rizky ada, Salsa ada. Halo Salsa, Salsa sehat kan ya? Hadir semua, simpan. Oke. Masuk semua 24. Oke, bagus. Oke, semua simpan. Oke. Ya, begitu. Kita tutup perkuliahan. Selamat istirahat dan selamat melanjutkan. Tidak harus siang ini ya, silakan cari waktu terbaik untuk membaca tadi. Untuk baca-baca website juga ada linknya tadi. Kalau mau cari link dan LEED silakan. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan ya. Boleh leave ruangan.